Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Tayulea dengan NIM 2023-14-36. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan agama dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Hendra Wijaya Sarjana Agama Magister Pendidikan Islam dengan tema pajak dan zakat. Untuk pembahasan pertama yaitu mengenai tentang pajak. Pajak adalah pungutan wajib yang dibayar oleh rakyat kepada negara. Pajak memiliki berbagai macam fungsi, tujuan, dan manfaat. Berikut ini adalah penjelasan mengenai pajak. Fungsi pajak. Fungsi pajak yaitu yang pertama untuk mengatur pertumbuhan ekonomi, yang pajak dapat digunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mengatur pertumbuhan ekonomi. Yang kedua itu mencapai tujuan. Pajak dapat digunakan untuk mencapai berbagai tujuan seperti melindungi produksi dalam negeri dan menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri. Pemerataan pendapatan. Pajak merupakan salah satu sarana pemerataan pendapatan warga negara. Sumber pendapatan negara. Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara atau pembangunan nasional. Macam-macam sendiri. Yang pertama itu pajak pusat. Pajak pusat adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat. Contoh pajak pusat di Indonesia antara lain seperti pajak penghasilan atau PPh, pajak pertambahan nilai atau PPN, dan pajak unit bangunan atau PBB. Yang kedua yaitu pajak daerah. Nah, pajak daerah adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah. Contoh pajak daerah di Indonesia adalah antara lain adalah pajak kendaraan bermotor atau PKB, pajak hotel, dan pajak restoran. Manfaat pajak pembangunan infrastruktur, yaitu pajak digunakan untuk membiayai pembangunan sarana umum seperti jembatan, jalan raya, sekolah, dan rumah sakit, bandara, dan pasar. Yang kedua itu belanja pegawai. Nah, pajak digunakan untuk membayar gaji pegawai seperti aparatur sipil negara, ASN, polisi, dan TNI. Subsidi. Yang ketiga yaitu subsidi. Pajak digunakan untuk memberikan subsidi pupuk, bahan bakar, dan listrik. Bantuan sosial. Pajak digunakan untuk menyediakan fasilitas pembangunan seperti beras, kesehatan, dan pendidikan gratis. Lalu pembayaran utang negara. Pajak digunakan untuk membayar utang negara. Lalu menciptakan lapangan kerja. Pajak dapat menciptakan lapangan kerja, pembinaan, dan penyediaan modal bagi usaha kecil dan menengah. Yang kedua yaitu tentang zakat. Zakat adalah salah satu 5 rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang mampu dan memiliki kelapangan harta. Secara bahasa, zakat artinya suci, berkah, dan berkembang. Secara istilah, zakat adalah pengeluaran atau mengeluarkan sebagian harta yang wajib adalah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya atau mustahik. Sesuai dengan kadar dan haulnya dengan rukun dan syarat tertentu. Macam-macam zakat, untuk macam-macamnya terdapat 2 macam zakat, itu zakat nafsi atau jiwa, lalu zakat fitrah dan zakat harta. Yang pertama itu adalah zakat nafsi atau zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan setiap muslim pada bulan Ramadan hingga sebelum salat Idul Fitri. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan Abdullah bin Abbas berkata, Nabi Muhammad SAW telah mewajibkan zakat fitrah pada Ramadan atas setiap muslim. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan Abdullah bin Abbas. Dia berkata, Nabi Muhammad SAW telah mewajibkan zakat fitrah pada Ramadan atas setiap muslim, baik mereka ataupun merdeka ataupun budak, laki-laki ataupun wanita, kecil ataupun besar, sebanyak 1 syak kurma atau gandum. HR muslim. Sebutan kurma atau gandum pada hadis di atas menunjukkan pada jenis makanan pokok setempat. Sementara itu di Indonesia makanan pokoknya adalah beras. Ukurannya 1 syak setara dengan sekitar 2,5 kg beras. Ada juga yang berpendapat 2,7 kg. Untuk kehati-hatian, ulama Indonesia memutuskan 3 kg beras. Kedua,
zakat harta atau zakat mal. Zakat harta ini mencakup zakat hewan ternak, hasil pertanian, hasil laut dan bumi, emas, perak, harta perniagaan, harta rikaz, serta barang tambang. Kewajiban menunaikan zakat harta ini diterapkan dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 34 yang berbunyi, dan orang-orang yang membendaharakan emas dan perak dan mereka tidak membelanjakan di jalan Allah, maka kabarkanlah kepada mereka bahwa mereka akan menderita azab yang pedih. Dalam hadis yang diriwayatkan Abu Dawud juga menjelaskan bahwa Rasulullah SAW kami agar mengeluarkan zakat, memerintahkan kami agar mengeluarkan zakat dari semua yang kami persiapkan untuk berdagang. HR Abu Dawud. Masing-masing harta di atas memiliki ketentuan zakat ala kadarnya masing-masing. Namun secara umum harta itu haruslah sesuai nisab dan haulnya atau sudah lebih dari 1 tahun. Tujuan zakat memiliki beberapa tujuan yang sangat penting dalam agama Islam. Beberapa tujuan antara lain, yang pertama itu membersihkan dan mensucikan harta. Zakat digunakan untuk membersihkan dan mensucikan harta benda yang dimiliki umat Islam atau Muslim. Yang kedua itu membantu sesama yang membutuhkan. Zakat digunakan untuk membantu sesama yang sedang kesulitan dan membutuhkan bantuan. Yang ketiga itu mengurangi kesenjangan sosial. Zakat berperan dalam mengurangi kesenjangan sosial antara orang kaya dan orang miskin. Yang keempat yaitu mengingatkan tentang keterikatan dengan Allah. Zakat mengingatkan umat muslim bahwa harta yang dimiliki sebenarnya adalah milik Allah dan akan kembali kepadanya. Menjaga kestabilan sosial. Zakat berperan dalam menjaga kestabilan sosial dengan memperkuat solidaritas dan persaudaraan antara sesama umat muslim. Adapun hukum dan keutamaan zakat merupakan ibadah wajib bagi umat muslim dan termasuk dalam rukun Islam. Menunaikan zakat adalah kegiatan yang wajib dilakukan bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat tertentu. Yang pertama yaitu keutamaan zakat. Keutamaannya yaitu sebagai bentuk perluasan peredaran harta, benda atau uang. Karena ketika harta dibelanjakan, spin akan diperluas dan lebih banyak pihak yang mengambil keuntungan. Pengelolaan zakat di Indonesia, pemungutan dan pengelolaan zakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan Peraturan Menteri Agama pada Nomor 31 Tahun 2019. Yang ketiga yang mengelola menyalurkan zakat disebut amil zakat. Kesimpulan dari materi tersebut tentang zakat adalah salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang mampu dan memiliki kelapangan harta. Terdapat beberapa jenis zakat seperti zakat mal, zakat fitrah, zakat pertanian, zakat emas dan perak, serta zakat profesi. Zakat memiliki tujuan penting antara lain membantu sesama yang sedang kesulitan, membersihkan harta dan mensucikan jiwa, menjaga keseimbangan sosial dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.